Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab Al-Magister. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah sekaligus dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, yakni Al-Ustadz Imam Syafi'i MH. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang zihar dalam Islam. Zihar dalam artian sendiri itu punggung secara bahasa. Sedangkan definisi zihar ialah seorang suami yang menyamakan punggung istrinya seperti punggung ibunya, yakni maksudnya adalah dia mengharamkan istrinya gitu kan, dengan menyamakan dengan ibunya begitu. Dan di sini ada beberapa pendapat penafsiran dari beberapa mufassir, yakni contohnya pandangan Sayyid Qutbi tentang zihar, yakni Sayyid Qutbi itu menerangkan bahwa Imam Ahmad ada hadis yang menjelaskan tentang ada seorang istri yang dizihar oleh sang suami, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu tidak menjawabnya, dan beliau menunggu untuk menunggu kepastian itu, Khawla ini menunggu firman dari Allah karena dia merasa zihar ini salah gitu. Kemudian di sini Sayyid Qutbi itu menjelaskan, menafsirkan zihar ini diharamkan bagi semuanya. Pokoknya zihar ini diharamkan, dan apabila seorang suami ingin menggauli istrinya setelah dia menzihar istrinya itu tidak boleh kecuali dia membayar kafarot, yang mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk membayar kafarot itu ada yang telah dijelaskan dalam surah Quran, surah Al-Mujadilah, yang berbunyi walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'udu lima qalu fatuhriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalika tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menariknya kembali, maka wajib bagi mereka untuk memberikan seorang budak sebelum suami istri itu bercampur kembali, gitu dalam tafsir menurut Sayyid Qutbi. Dan pandangan zihar menurut Quraisy Shihab ini sama, kurang lebih lah sama tentang zihar itu, yang mana orang Yahudi itu melarang menggauli istri mereka. Mereka menganggap hal tersebut dapat menyebabkan lahirnya orang yang cacat, yang mana kehendak kembali tersebut diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Riwayat menyangkut pendapat Imam Malik berbeda-beda. Riwayat pertama, keinginan suami untuk mempertahankannya sebagai istri sekaligus untuk menggaulinya. Jadinya zihar menurut tafsir Quraisy ini seperti mencumbu istrinya dari belakang gitu. Dan itu tidak boleh seperti itu. Dan juga perbedaan dan persamaannya tentang penafsiran ayat zihar. Dalam persamaannya, persamaan yang diambil dalam mengartikan kafarot, yang mana jika seorang suami itu sudah menzihar dan untuk kembali itu harus membayar kafarot, yakni dengan
biasanya puasa selama 2 bulan secara berturut-turut, dan jika tidak mampu lagi maka ia memberi makan orang miskin, begitu. Kemudian perbedaannya itu, bihar itu ucapan seorang mukallaf kepada wanita yang halal digaulinya bahwa wanita tersebut sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, begitu. Dan menurut Said Qutbi, bihar itu bertumpu pada landasan menjelaskan perkara yang diserupakan dengan ibu, baik hubungan nasab, susuan, atau sebab lainnya. Karena istri bukanlah ibu, sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu yang telah melahirkan. Sebenarnya sama saja intinya. Kalau bihar itu tidak boleh menyamakan istrinya dengan seseorang yang haram baginya untuk digauli seperti ibu, itu kan haram. Seperti ibu susuan, seperti saudara perempuan itu juga diharamkan, gitu. Mungkin cukup di sini penjelasan dari saya tentang bihar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.